Sekarang saya bicara tentang perjanjian alam dengan Tuhan. Perjanjian alam dengan Tuhan, jadi dari proses manusia datang ke bumi nih, ke perut bumi. Sebelum saya bicara tentang perjanjian alam dengan Tuhan, jadi sebelum manusia itu masuk ke bumi ini kan sudah melalui perjanjian. Kita sebut perjanjiannya apa tersebut? Yang pertama, ketika manusia itu akan menikah dan memiliki anak. Jadi ada ibaratnya istilah perjanjian dengan Tuhan dan perjanjian dengan alam. Dan saya termasuk salah satu orang yang mendapatkan kelahiran saya itu perjanjian dengan Tuhan dan alam dan beserta kedua orang tua saya. Jadi sekarang kita berbicara tentang kehidupan ya, realitas. Saya 100% orangnya rasional. Kenapa saya belajar tentang semua ilmu? Karena memang itu udah termasuk kategori saya adalah masuk ke dunia ini berdasarkan perjanjian dengan Tuhan, perjanjian dengan alam. Jadi di kandungan ibu saya sebelum saya dibuat masuk ke bumi ini gitu ya. Dan tidak semua orang mendapatkan perjanjian seperti itu. Jadi ada rata-rata ada yang manusia normal 100% manusia biasa, dan ada yang manusia setengah dewa, sama seperti saya jiwanya. Jadi ibaratnya dia juga memiliki perjanjian dengan alam, dengan Tuhan. Jadi saya tidak mengetahui, tapi saya bisa tahu perjanjian alam dengan Tuhan itu berdasarkan simbol-simbol kelahiran saya yang saya miliki, dan berdasarkan pengalaman saya yang sudah ditunjukkan oleh Tuhan selama 13 tahun ini. Jadi antara simbol dan pengalaman itu sama persis dengan kehidupan saya sekarang ini, yaitu sosial budaya, kehidupan para dewa-dewa, para raja-raja, para ratu-ratu. Karena saya lahir ke dunia ini benar-benar percaya kepada, kan kita menganut agama kepercayaan masing-masing, dan kebetulan saya lahir ke dunia ini 100% Islam. Saya lahir di Indonesia, jiwa saya lahir di Indonesia 100% Islam, dan saya meyakini bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Jadi saya sudah tahulah ibaratnya mempelajari semua asal usul kejadian kehidupan. Kita sekarang berhubungan dengan agama dan kepercayaan masing-masing aja ya. Saya tidak memaksakan kehendak harus seperti saya, karena saya kan belajar dan mencari Tuhan sendiri gitu ya, dan ditunjukkan kekuasaan Tuhan selama 39 tahun ini gitu. Jadi antara perjanjian alam dan Tuhan itu dan beserta simbol kelahiran saya itu memang sama percis gitu ya. Jadi kita memang rasionalitas saja ya, karena base-nya waktu itu kan saya ditunjukkan ketika usia saya 30 tahun ya. 30 tahun itu udah terlihat hal-hal yang aneh. Udah gitu saya bisa membaca-baca membaca-baca alam gitu ya, membaca alam yang message dari Tuhan, penguasa dunia dan akhirat ini udah bisa baca saya semuanya. Memang dari saya sekolah nih ya, SD, saya memang harus bisa ada pesan pesan dari waktu saya sekolah itu harus banyak baca sampai saya dewasa. Nah, saya nggak tahu bahwa saya akan menjadi seperti ini nih gitu ya. Ya ibaratnya membimbing seluruh manusia, makhluk hidup yang ada di bumi ini agar mengerti dan memahami tentang proses kehidupan asal kejadian manusia. Nah, sekarang saya berbicara tentang seperti yang manusia setengah manusia dan setengah dewa itu benar ada ya. Apalagi nanti kita akan mengganti kita akan proses ke pergantian masa.
Ya, pergantian masa itu bukan hanya 100% yang dimiliki manusia normal biasa, tapi manusia di atas kemampuan rata-rata bukan hanya dari segi otak, tapi dia memiliki kemampuan seperti dewa. Dia bisa ini seperti kita lihat di film-film itu seperti itu, mereka memiliki kekuatan alam gitu ya. Itu kan basicnya tuh dari sini ya, dari asal dan budaya. Kenapa ibaratnya nah sekarang kan yang udah cepat nih, yang udah ibaratnya tercepat di Eropa nih. Kayak kayak kita lihat nih kasus-kasus ibaratnya fenomena ya, dibilangnya kayak tanya ada Spider-Man, itu film Spider-Man. Itu sebenarnya itu kalau dilihat asal kejadiannya itu benar. Asal proses Eropa itu kan lebih cepat daripada kita nih, ibaratnya masih berkembang lah, negara yang berkembang. Jadi dia mengetahui, nah kita basicnya, nah Eropa udah jadi outputnya, nah seperti itu yang terjadinya. Ibaratnya, nah sekarang kita lagi proses nih, karena di kita kan modelnya ke arah timur ya, jadi ibaratnya kita belum 100% itu kita masih takut-takut lah ke arah timur, masih dirahasia-rahasiakan, masih budaya timur. Tapi kalau kita udah ke barat ya, baratnya kan kita udah menghadap Tuhan ya. Logikanya kita kalau sholat itu kan arahnya ke barat ya, ibaratnya gitu. Nah di situ kita udah ibaratnya semua kelihatan kesalahannya. Jadi yang ditunjukin sama Allah itu ada pergerakan dari bumi, dari dalam bumi, terus dari jadi ada monster-monster di dalam perut bumi itu keluar gitu ya. Kan udah diterangkan di kasus Eropa semuanya ya. Cuma kan Indonesia itu lambat ya, karena masih budaya timur ya. Nah terus dia masih kuat dengan adat istiadatnya. Kalau di sana itu udah ibaratnya udah semua serba cepat gitu ya. Jadi kalau sekali hancur semua bumi ini gitu ya kan, hancur semuanya. Jadi nggak ada toleransi segala gitu ya. Nah sekarang kan kita mikir gini ya, kita mau menunda kiamat nih ibaratnya gitu ya. Kita aja di dunia tidak sareh sama pencipta kita, sama Tuhan yang membuat bumi ini, yang makhluk, yang menciptakan makhluk ciptaan Allah, baik itu manusia, binatang atau makhluk luar angkasa. Kita tidak sareh gitu ya. Kita menganiaya ibaratnya keluarga kita sendiri, baik itu kedua orang tua kita, baik itu mereka yang memiliki anak atau apapun, atau orang tua menganiaya anaknya, anak menganiaya orang tua, saling menganiaya sesama lain ya. Kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi istilahnya gini, Allah harus sendiri-sendiri ya, tidak ada, karena manusia itu kan menikah. Saya sampai sekarang ini kan belum menikah dan belum beranak. Memang ditunjukkan sama Allah tidak boleh dulu gitu ya, mungkin sampai akhir hayat hidup saya tidak boleh menikah, tidak boleh memiliki anak, dan hidupnya berdasarkan tugas dan perjanjian, visi misi perjanjian Tuhan dengan alam. Jadi seperti itu, tidak boleh dulu, karena memang ada rahasia dari Tuhan dan alam. Saya tidak boleh untuk menikah dan memiliki anak, tapi orang-orang sekitar saya memanfaatkan keuntungan dari saya ini gitu ya, dari kehidupan saya ini. Mereka menjadi saya dan seakan-akan saya memiliki anak, saya menjadi siapa, itu namanya bentuk dalam ilegal. Mereka memainkan peranan atau ibarat peranan kehidupan atau player kehidupan saya, mereka menjadi saya gitu ya. Jadi bukan seperti itu ya, saya hidup simbol saya itu perjanjian Tuhan dengan alam. Dan ini bukan main-main ini menyangkut juga tentang gerbang neraka. Jadi monster-monster yang ada di perut bumi, gerbang neraka. Jadi nerakanya di akhirat ini jatuh ke bumi gitu ya, karena memang mungkin ya, dan itu saya termasuk orang pilihan untuk bisa kapan saya bisa membuka dan kapan saya bisa menutupnya kembali. Jadi sebenarnya saya nggak boleh marah ya jadi orang ya, tapi kalau saya marah itu gerbang nerakanya terbuka. Kalau saya ibaratnya bisa bersabar dan orang bisa menghormati saya dan bisa memahami saya gitu, jangan menganiaya saya atau membuli saya, kemungkinan Allah juga ibaratnya, karena Allah itu kan terkoneksi dengan saya koneksinya dengan Allah, dengan Tuhan. Jadi kalau saya dijolimin ya pasti Allah marah, yang punya saya ya marah sekali.
ada di dalam simbol saya. Sekarang pemerintah Indonesia ini kalau tidak percaya apa yang saya omongin gitu ya, periksa aja seluruh badan saya dan simbol yang saya miliki. Saya tunggu di rumah saya gitu ya, ibaratnya saya belum kemana-mana dulu ya, belum kemana-mana dulu. Nah sekarang untuk menyangkut tentang dewa-dewa, nah pemerintah Indonesia harus tahu nih, kita itu tidak bisa menyembunyikan suatu rahasia. Nama anaknya ada Dewa Kera ya, yang berdasarkan asal dan budaya dari negara-negara yang masuk juga ke Indonesia. Ada Dewa Kera, Dewa Ular, yang ibaratnya kebudayaan Cina yang kayak keras sakti itu ada gitu ya. Dan saya mengalami dalam kehidupan ini gitu. Kita itu hidup harus pintar. Jadi saya cuma ibaratnya amanah ya di sini. Dan saya juga seluruh programmer di dunia harus mendengarkan saya. Karena saya tidak akan mengulang kedua kalinya, mengulang ketiga kalinya penjelasan saya ini. Jadi saya itu orangnya keras ya. Kalau A, B, B dan C harus didengarkan dan harus dipahami. Ini benar ya. Kalau kalian tidak percaya, lihat saja dan cek rinci tubuh saya dan cek rinci simbol yang ada di tangan telapak tangan saya. Itu udah berdasarkan fakta banget gitu ya. Dan untuk saya sekarang kembali lagi ke bentuk pemerintahan ya, bentuk pemerintahan. Kita kalau tidak hati-hati dengan pemerintahan sekarang, dunia ini akan hancur. Menurut saya pemerintahan sekarang ini sudah benar ya. Jadi saya memberikan jempol saya ibaratnya untuk Jokowi atas hasil kerja kerasnya dia. Jokowi termasuk bagus dan almarhum bapak saya gitu ya, Rahmat Sari, yang sangat menyukai Jokowi, dan saya lihat Jokowi pekerjaannya bagus. Tapi mengenai 3 periode atau apa itu saya serahkan ya, karena semua itu tergantung pimpinannya dan Indonesia gitu ya, ibaratnya yang amanah, adil, amanah, dan dia mengenal teknologi. Jadi tidak ibaratnya masuk ke dalam dunia kita ini kan, kalau kita ke arah teknologi itu semuanya bisa diselamatkan ya. Jadi cepat dari segi pengobatan, cepat. Siapa sih yang sakit, siapa yang butuh bantuan, siapa ini. Jadi kita harus cepat, semuanya harus adil dan merata. Dan saya menurut saya ya, Jokowi itu bagus pekerjaannya, dan saya memberikan acungan jempol. Walaupun memang harga-harga sekarang naik, itu kan ibaratnya kesalahan mereka dulu ya. Ini kan karena menyangkut ras-ras ya. Di dunia ini bukan ras manusia total aja, tapi ada ras dewa, dan itu harus didata. Saya minta seluruh programmer mendata semua setengah ras manusia dan setengah ras dewa. Bisa jadi mereka akan bekerja di dalam dunia pemerintahan, di dalam dunia swasta. Jadi mereka itu bukan 100% manusia biasa. Mereka kadang juga bisa memiliki sayap, tapi yang ada di Eropa ada banyak gitu ya. Dan mereka juga ibaratnya memiliki sayap, tapi bisa berperan juga sebagai manusia, tidak diketahui. Mereka bisa berwujud-wujud macam-macam, berganti-ganti wujud, dan juga mereka bisa bertransformasi menjadi apapun. Jadi kita ini intinya untuk orang-orang yang ibaratnya penduduk biasa, ibaratnya harus didata juga, karena untuk amanah lah. Kita itu kan amanah, hidup itu amanah. Jadi kita pun mati tidak susah gitu ya. 200, 300 sampai 1000 tahun itu kan ibaratnya kita, jiwa kita nggak mati, mau ulak balik ke dunia lagi, masuk ke perut bumi, ke Lego. Jadi saya dengan keras hati gitu ya, ibaratnya agar seluruh programmer mendata dengan benar dan mengirimkan bantuan, ibaratnya jangan membaca data, analisis sistem. Bagian programmer itu harus bekerja dengan keras ini, karena nanti akan ada pergantian masa. Alien pun akan masuk ke bumi ini, alien akan masuk ke bumi, siap-siap aja. Jadi kita ini udah masuk perdagangan bebas, tapi ada lagi yang lebih lagi, bukan perdagangan bebas, semua ras akan masuk. Jadi bisa jadi yang gerbang neraka itu akan terbuka, monster-monster juga akan terbuka kalau manusia itu tidak patuh terhadap aturannya pimpinan. Nah, setiap amanah itu kan manusia yang kategori raja, ratu,
yang sudah diberikan wahyu sebagai presiden, itu kan dia orang termasuk kategori pilihannya Allah Subhanahu wa taala ya, pilihannya Tuhan. Jadi kalau orang yang udah dipilih sama Tuhan, itu rata-rata mereka amanah. Kecuali ada yang tidak amanah, itu lain persoalan lagi gitu ya. Ya pasti negaranya juga hancur, negaranya bobrok, atau negaranya tidak terkontrol, atau semua bahkan membentuk lubang di dalam suatu negara tersebut. Lubang itu ya pergerakan ya sudah ada, kita lihat dari Jepang, bencana alam jadi lubang terbesar, atau dari negara-negara mana yang ada lubang besar kayak meteor besar, itu berarti dia apa, Allah itu murka gitu ya, karena kita udah nggak masuk dalam manusia lagi, tapi manusia di luar atas rata-rata kemampuan sekelas dewa jadi nantinya. Terima kasih.